Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyati wa li baiti. Lahumul Fatihah. Ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidatina Hawa wa lisa'il anbiya wal mursalin syuhada as-salihin wal ulama'il amilin wal liya'il arifin wal malaikatul muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina ghafarallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri, wali santri dan pemirsa, masih di dalam bab adab mempersiapkan untuk sholat. Di dalam bab ini Al-Ghazali mengingatkan kepada kita semua. Di ujung bab ini beliau menulis kullu nafsin min anfasika jauharatun la qimata laha idla badla lahu fala fata fala auda lahu. Setiap nafas dari nafas-nafas kita adalah mutiara yang tidak ternilai, tidak ada gantinya. Kalau sudah lewat tidak mungkin kembali lagi. Oleh karena itu Al-Ghazali mengajarkan kepada kita agar kita sungguh-sungguh memanfaatkan, memperhatikan waktu dan mengisi waktu dan kesempatan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa menuntun kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mengajarkan kepada kita untuk selalu belajar ilmu, untuk selalu mencari ilmu. Yang kedua, agar kita memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk ibadah. Dan yang ketiga, agar kita selalu mengisi waktu untuk membantu sesama muslim. Dan yang keempat, kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga tidak menggantungkan atau mengganggu orang lain. Para santri, wali santri dan pemirsa, kemarin sudah sampai pada terbenamnya matahari. Al-Ghazali mengajarkan kepada kita bagaimana apa yang kita lakukan setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari, dan kemudian apa yang mesti kita lakukan dari terbit matahari sampai matahari tergelincir. Kemudian Al-Ghazali juga mengajarkan amal-amal yang harus kita lakukan ketika
matahari tergelincir sampai dengan terbenam matahari. Dan ketika matahari sudah terbenam, apa yang harus kita lakukan? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, yang pertama adalah persiapan untuk melakukan sholat maghrib. Persiapannya seperti kita sedang menyiapkan sholat duhur dan sholat asar. Usai sholat maghrib, hendaknya kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum kita berbicara dengan saudara kita, dengan sahabat kita, atau teman-teman kita di dalam masjid. Boleh juga setelah sholat 2 rakaat kita menambah dengan 4 rakaat. Menurut beliau itu hukumnya sunnah juga. Para santri, wali santri dan pemirsa, kemudian iktikaf, diam di masjid dengan niat iktikaf, kalau bisa sampai isya. Kata beliau, untuk menghidupkan antara 2 isya. Amaliyah antara maghrib dan isya ini sangat besar pahalanya, sangat besar nilainya. Karena itu disebut nasyiatul laili, atau sholat pada saat itu disebut sholatul awwabin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang satu ayat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, tatajafa fi junubihim anil madaji. Apa yang dimaksud orang merenggangkan punggungnya dari tempat tidurnya? Faqal, maka Nabi menjawab, hiya as-salatu ma bainal isya'aini. Itu adalah salat antara 2 isya. Jadi menurut Al-Ghazali, sebaiknya kita bisa iktikaf atau melakukan bermacam ibadah antara maghrib dan isya, khususnya sholat. Ketika kita masuk waktu isya, seperti yang terdahulu, ketika adzan kita dengar, maka kita harus ucapkan seperti apa yang disampaikan muadzin, ilal hayyal alataini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang harus kita jawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Demikian juga ketika iqamah, maka jawablah seperti yang dikatakan muadzin, kecuali qad qamatis shalah, yang kita jawab aqamallahu adamaha matamatis samawati wal ard. Kemudian kita disunnahkan untuk sholat 4 rakaat. Mohon maaf, kita masuk waktu isya, sholat qoblal fardi 4 rakaat untuk menghidupkan antara 2 adzan. Kata beliau, innad du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Sesungguhnya doa antara adzan dan iqamat tidak ditolak. Kemudian setelah kita sholat sunnah 4 rakaat, kita sholat
fardu. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan rukun dan sunnahnya. Usai salat fardu isya, maka kita salat rawatib 2 rakaat. Dan hendaknya kita membaca surat Sajdah dan Tabarak atau surat Yasin dan surat Ad-Dukhan. Para santri, wali santri dan pemirsa, setelah itu dianjurkan juga salat 4 rakaat. Selesai salat 4 rakaat, kemudian salat witir 3 rakaat dengan 2 salam atau dengan 1 salam. Nabi SAW memberikan contoh untuk salat yang 3 rakaat salat witir ini membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, dan yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Ketika para santri berniat untuk bisa bangun malam dan menunaikan salat malam, maka witirnya ditunda. Diharapkan salat witir menjadi penutup dari segala salat-salat kita di malam hari. Dan Al-Ghazali mengajarkan setelah kita salat isya melakukan salat sunnah, beliau mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Beliau mengajarkan kepada kita yang pertama untuk mudhakaratul ilmi, untuk mengingat-ingat ilmu, mempelajari ilmu, memperdalam ilmu. Yang kedua untuk muthala'atul kitab, untuk mempelajari kitab-kitab. Dan yang ketiga, jadikan mudhakaratul ilmi dan muthala'atul kitab ini sebagai amaliyah penutup, karena kita akan tidur, sehingga dengan itu khotimatul a'malina adalah amal yang baik. Seandainya ketika kita tidur dan Allah tidak mengembalikan ruh kita, maka ujung dari kesempatan hidup kita isi dengan amal yang baik. Demikian kajian kita kali ini. Akhirnya selamat berbuka puasa. Kita berdoa semoga amal kita, khususnya amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan, puasa kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, dan lain-lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan ibadah siam esok hari. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.